Sebelum Anda duduk kembali, bisa lihat kanan kiri dan katakan Tuhan mengasihimu. Silakan duduk. Ketika masuk kemari tadi, hati saya terharu. Karena sekalipun saya sudah tahu, tapi hari ini saya semakin menyadarinya lebih lagi bahwa anak-anak AOG adalah anak-anak yang sangat baik. Coba bayangkan di generasi-generasi papa mama mana ada diajarkan untuk Valentine dengan orang tua atau mengucapkan cinta. Apalagi kalau kita orang kolot, lebih kaku lagi. Yang namanya aku mencintaimu atau minta maaf ya nak, tidak pernah terdengar dan keluar dari mulut kita. Saya melihat semua rentetan acara dan hati saya bangga. Sungguh, anak-anak AOG nggak sempurna. Saya tidak memuliakan mereka, saya hanya mengagungkan Tuhan Yesus. Tapi saya berani berkata bahwa hati mereka tidak pernah sama lagi. Hati mereka sudah diubah karena Yesus tinggal di dalamnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan saya juga melihat di sini, tidak semua orang datang dengan orang tua lengkap. Ada yang orang tuanya, salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan bagi orang tua yang tinggal seorang, atau yang tidak bisa datang sama sekali karena di luar kota, izinkan saya mengatakan kepada siapapun di sini yang merasa dirinya sebatang kara, atau tidak sungguh-sungguh sampai sebatang kara, tapi sungguh-sungguh merasa sendirian dalam hidup ini, Anda lengkap karena hubungan Anda dengan Yesus. Anda tidak pernah setengah di mata Allah, separuh saja atau sebagian. You are complete because of your union with Jesus Christ. Yesus adalah ayah bagi yang tidak punya papa, suami bagi yang tidak bersuami. Dan juga bagi Anda yang datang dengan orang tua lengkap, apalagi bisa ada di sini, hargai. Waktu itu berharga. Orang tua adalah berkat yang sementara. Orang tua juga harus tahu akan hal itu. Penghargaan tidak boleh satu arah, tapi keduanya. Kadang-kadang kita menekankan, anak-anak gimana sih? Anak-anak zaman sekarang kok kurang hormat sama orang tua. Penghargaan itu juga harus datang dari orang tua kepada anak. Kita harus sama-sama sadar dua pihak. Bahwa kita tidak bisa saling memiliki selama-lamanya. Suatu hari maut akan memisahkan kita. Kemungkinan besar secara normal orang tua dulu yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi ortu saya juga punya 3. Saya tidak bisa selama-lamanya punya anak saya. Suatu hari saya harus berpisah. Apalagi anak-anak pasti tahu, papa mama pasti pergi dulu. Biasanya begitu. Kecuali ada sesuatu yang di luar dugaan manusia dan jangan terjadi bagi anak-anak AOG semuanya. Kita tahu bahwa orang yang di sebelah kanan kiri kita yang datang sekarang, yang kita panggil papa dan mama itu tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya ada bersama dalam hidup ini bersama dengan kita. Hargai setiap waktu. Karena itu saya senang sekali, Valentine gini bukan dibuat seperti orang dunia party, lalu dipakai sebagai sebuah hari untuk berdosa dan berenang di dalam segala hawa nafsu dunia. Tapi dipakai untuk menghargai sesuatu yang lebih kekal dan permanen. Contohnya kasih. Saya senang sekali. Dan firman yang saya mau bagikan hari ini bermata 3. Pedang firman Tuhan itu bermata 2. Tapi saya sekarang mau bicara pertama-tama kepada anak-anak muda. Karena mereka juga punya kebutuhan. Papa mama harus bisa mengalah sedikit. Hari ini saya bicara sebagai orang yang tercepit di tengah. Saya juga anak, saya masih muda. Tapi saya juga papa, saya punya 3 anak. Dan kita tahu papa mama saya bicara sebagai orang tua, sesama ortu. Anak-anak kita punya kebutuhan. Jadi hari ini saya mau bicara kepada anak muda terlebih dahulu. Lalu berikutnya saya mau bicara ada pesan Tuhan buat kita, papa mama. Terpisah dari pesan Tuhan kepada anak-anak kita. Lalu yang terakhir saya akan bicara juga bersama-sama kepada orang tua dan anak-anaknya. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan yang sangat kekeluargaan di Rut pasal yang ketiga. Saya beri judul firman ini, Gerbang Penebus dan 10 Saksi. Seperti yang Anda lihat di depan sini. Yaitu seni menunggu. The art of waiting. Love waits. Kasih itu mau menanti. Saya mau ajarkan ini, nanti akan jelas di akhir khotbah saya. Apa artinya gerbang penebus dan 10 saksi. Kita buka dulu Rut pasal yang ketiga, judulnya Rut dan Boas.
di tempat pengirikan atau di tempat perjodohan. Ini cerita cinta antara Rut dan prianya, yaitu Boas. Ini kisah pertunangan dan pelaminan atau perkawinan mereka. Penting sekali kalau kita mau bicara tentang keluarga, kita menyinggung pernikahan. Karena saya yakin, kado terbesar papa mama bisa berikan kepada anak-anaknya bukan harta. Kalau anaknya pintar, menempuh pendidikan dengan baik, diberi karunia sama Allah, dengan atau tanpa saving, tabungan ortunya, mereka bisa berhasil jadi orang. Anda bisa lihat Abraham, Ishak, dan Yakub. Masing-masing tidak ngambil harta karun papanya. Abraham berhasil karena berkat. Ishak menggali sumur Abraham yang sudah mandul dan mati. Ishak diberikan intelijen, diberikan hikmat oleh Allah untuk mengembangkan divisi bisnis papanya yang gagal. Lihat itu, Yakub apalagi pergi cuma dengan pakaian yang melekat di badan dengan satu tongkat, tidur pun kepalanya bukan berbantal king coil, tapi berbantal batu. Tapi dia pulang lebih kaya dari Laban mertuanya. Papa mama, saya mau beritahu kepada Anda dulu, nanti dari waktu ke waktu saya khotbah gini, sebentar saya ngomong sama papa, sebentar saya ngomong sama mama, sebentar saya ngomong sama anak-anak. Papa mama, jangan terlalu percaya dengan the deception of the world atau tipu muslihat setan di dunia ini, apalagi tipu muslihat materi. Rasanya kalau kita bisa raup keuntungan segunung, kita kasih ke anak-anak kita bahagia. No, anak kita paling bahagia kalau papa mamanya tidak bercerai dan bersatu. Anak kita paling bahagia ketika mereka menyaksikan papa cium pipi mamanya. Itu bukan pornografi. Mereka tidak akan bernafsu dengan pornografi, akan berkurang kalau mereka bisa lihat kasih di rumah. Kebahagiaan seorang anak itu utuh dari dalam. Dia nggak akan tahu gimana sukses di dunia kalau dia tidak bisa pertama-tama lihat sukses di rumah. Karena itu pemberian terindah sepasang suami istri kepada anak-anaknya adalah pernikahan mereka yang bahagia. Jadi saya mau bicara soal perkawinan. Bagi mereka yang pernikahannya sekarang di ambang perceraian, karena di sini sekarang bukan cuma anak muda, saya bicara dengan pasangan-pasangan yang sudah menikah lama mungkin. Kalau rumah tangga Anda goncang, izinkan firman ini menjadi batu karang. Tapi bagi setiap anak-anak muda yang belum menjalin hubungan atau yang belum sampai ke pernikahan, firman ini menjadi payung sebelum hujan. Saya mau terapkan, saya mau berikan fondasi yang benar. Kita lihat tentang Rut dan Boas, kisah pernikahan mereka. Nah, saya mulai dulu dengan sebuah pertanyaan yang provokatif. Ya, sekarang saya mau bicara sama anak-anak muda. Menurut kalian anak-anak muda, boleh nggak cewek mengejar cowok? Saya mau polling dulu, saya mau survei dulu. Yang berkata boleh, yang berkata boleh, tolong batuk sekeras-kerasnya. Oh boleh ya? Itu batuk atau ketawa, campur baur, saya nggak bisa membedakannya. Gini deh, nggak apa-apa, terus terang ya. Siapa yang merasa cewek boleh mengejar cowok? Angkat tangannya, 1, 2, 3, come on, jangan malu. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang berkata tidak boleh, angkat tangan. Oke, lebih banyak yang tidak boleh. Tapi saya akan ajarkan, mari kita baca ceritanya. Ini akan semakin menarik. Saya akan bicara tentang hubungan cinta. Ya, sekarang firman ini kepada anak muda dulu. Kita baca sekarang ayat ke-8, Rut 3 ayat 8. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, katakan amin. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, yaitu Boas, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia atau Boas, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini. Karena memang wanita di dalam setiap hati, setiap wanita membutuhkan rasa aman. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami, kata Rut kepada Boas, ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Boas berkata begitu, anakku.
Saya kira Boas itu nanti jadi suaminya Rut. Kok dia bilang, anakku. Hubungan cinta anak muda selalu tidak lepas dari hubungan mereka dengan orang tua dulu. Mau bahagia? Selesaikan segala sesuatu yang tidak benar dan beres antara Anda dengan orang tua dulu. You cannot start a marriage if it doesn't start from your present home. Dan juga saya senang sekali melihat anak-anak AOG tidak langsung bicara tentang cinta antara pria dan wanita. Adam dan Hawa pun tidak begitu. Adam harus berhubungan dengan Allah dulu sebagai papanya. Karena Adam tidak punya ayah, diciptakan makhluk pertama. Jadi saya mau beritahu seperti ini. Ini adalah permulaan yang benar. Valentine with Parents seperti ini bagus sekali. Karena inilah akar pernikahan yang bahagia nanti. Di sini. Dan seorang pria AOG juga gak boleh lihat wanita langsung mengingininya dan berzina dengan dia di dalam hatinya. Kata Yesus, dosa mata. Kalau kita tidak bisa lihat lawan jenis kita, yang lebih muda, perempuan, sebagai saudara kita, saudari kita, seperti anak kita. Kita tidak berpikir yang macam-macam dulu. Kita tidak akan bisa mengasihinya nanti ketika kita jatuh cinta. Kita pasti memanipulasinya. Saya dengan istri saya merasa bukan cuma dia adalah istri saya, dia juga adalah anak saya. Seolah-olah begitu. Seorang pria harus protektif. Kalau ada apa-apa, saya akan lindungi dan kasih nyawa kalau Tuhan izinkan. Tidak bisa hanya demi seperti lagu-lagu cinta di dunia ini sebenarnya bukan lagu cinta. Jangan percaya di luar sana love songs. No, they are lust songs. Girl, you are to me all that a woman could be. And you are more than what I can bargain for. Hai perempuan, kamu bisa menyenangkan aku sepanjang malam. Itu lagu-lagu di luar sana itu bukan love songs, lust songs. Kalau perempuan itu jadi buruk rupa pasti ditinggal sama si cowok itu. Kalau sudah bicara tentang nyawa, cowok itu pasti minggat dari dia. Kan banyak wanita lain, ngapain aku mati untuk satu orang? Bapak, Ibu, Saudara, saya beritahu satu hal. Cinta sejati dimulai dengan cara pandang kita sama lawan jenis. Sebelum kita bisa mengasihi, kita tidak bisa mencintai. Tidak mungkin bisa. Sama seperti kita kalau tidak umur 5, tidak bisa umur 15 langsung. Boas berkata, di sini, dia berkata, sampai ayat mana nih? Ayat mana tadi? 10. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Kata Boas, sama Rut lo ya, anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, berkali-kali dibilang begitu. Janganlah takut. Segala yang kau katakan ini akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Coba perhatikan saya sebentar. Boas memuji Rut bahwa dia tidak mengejar-ngejar pria karena kekayaannya. Kedua-duanya adalah orang pujaan Alkitab. Boas adalah seorang pria ketika lihat wanita, dia tidak berpikir gimana naik ranjang dengan dia. Boas ketika melihat Rut, dia melihat anak. Bukan berarti dia papanya, tapi dia peduli. Keluar sifat ayah sorgawi. Seorang yang mau berkorban kepemimpinan seperti itulah yang harus membangun rumah tangga yang bahagia. Kepemimpinan yang berkorban. Kepemimpinan yang memberi. Ayah kan begitu. Seharusnya kalau menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun banyak ayah yang gagal di hidup ini. Ketika dia berkata anakku, Boas itu pujaan Alkitab. Karena dia menunjukkan ketika dia berhadapan dengan lawan jenis. Dan cantik lagi si Rut itu. Boas tidak bernafsu. Tapi dia berpikir, gimana caranya aku bisa memberkati hidupmu? Gimana caranya aku bisa memberimu rasa aman? Dan inilah sifat yang hilang dari diri banyak pria Kristen hari ini. Dan ketika Rut dipuja Boas, Alkitab meneguhkannya. Seolah-olah mengkonfirmasi dengan sebuah amin yang keras. Bahwa Rut seorang wanita pujaan. Ketika dia melihat seorang pria, dia gak berpikir apa dia kaya. Dia gak kejar-kejar.
Demikian pula saya menganggap anak-anak AOG punya spirit seperti Boaz dan Ruth. Hari ini, hari Valentine, harusnya musim ini kita bicara tentang cinta dengan lawan jenis. Kita malah bicara tentang papa mama. Kita nggak ngejar-ngejar apa yang dunia mau dan inginkan. Kita kejar hati Tuhan dulu. Itu benar. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Boleh nggak cewek kejar cowok? Jawaban saya adalah, kita baca kembali ayat 8. Saya mau bukakan pewahyuan ini. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah Boaz. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sana, di sebelah kakinya. Perhatikan sebentar ya. Boaz meraba-raba ke sekelilingnya dan menemukan seorang perempuan. Jangan berpikiran yang kotor dan enggak. Alkitab ini bersih dan murni. Sekali lagi saya ingatkan di ayat 11, Boaz berkata apa? Semua orang tahu bahwa Ruth adalah wanita baik-baik. Dia bukan promiscuous woman atau seorang wanita yang mauan, yang murahan, yang mau sama siapa saja yang dia jumpai. Oke, ketika ada kata meraba-raba di sini, jangan dikotori. Maksudnya adalah untuk menjawab pertanyaan saya tadi, boleh nggak cewek kejar cowok? Saya nggak jawab boleh dengan nggak boleh dulu. Saya jawab begini, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Biarkan si cowok yang meraba dan mencarimu. Kenapa begitu? Coba saya ajak. Nyalain aja di LED. Amsal 18 ayat 22. Saya tunjukkan sebuah kebenaran firman. Lebih baik jangan, tapi saya akan jelaskan lebih lanjut. Bukan berarti si cewek pasif saja. Tidak. Kita lihat Amsal 18, 22 munculin. Ya, Anda lihat di depan sini. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, whoever finds a wife, a man who finds a wife, receives something well, and the Lord is pleased with him. Siapa mendapat istri, sana kata mendapat, itu meraba, mencari, menemukan. Hai wanita, biarlah sang cowok yang menemukanmu. Sebab penting sekali untuk perkembangan emosimu. Secara rohani juga, Yesus digambarkan sebagai mempelai pria. Kalau Anda perhatikan hubungannya dengan gereja, Yesus yang mencari kita. Bukan kita yang berinisiatif dulu. Secara rohani penting sekali seorang wanita merasa aman di dalam cinta prianya, karena pria itu yang mengejar dia. Kalau enggak, Anda masuk dalam pernikahan yang cewek yang agresif melulu, suatu hari Anda akan keletihan dan kecapean. Mau tahu kenapa? Anda akan selalu seumur hidup berusaha memenangkan cintanya dan tidak dapat. Ayat ini mengingatkan kita, siapa mendapat istri. Bahasa Inggrisnya finds. Who finds a wife. Carilah, maka engkau akan menemukan. Mintalah, engkau akan menerima. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Find di sana artinya mencari, mengetuk, meminta. Harus inisiatif sang mempelai pria. Lebih baik jangan. Tapi bukan berarti sang wanita pasif. Enggak juga. Karena lihat, kalau Anda sekarang lihat ya, di ayat 8 kalimat terakhir dikatakan, ketika dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya, ketika sang pria si Boaz sedang meraba dalam gelap dan mencari seseorang dan menemukan seorang wanita atau tulang rusuknya, si Ruth sudah menempatkan diri di tempat untuk bisa ditemukan. Wanita Kristus, tempatkanlah dirimu di posisi untuk bisa ditemukan oleh sang laki dalam keadaan Anda menjadi Amsal 31 wanita bijak tersebut. Tugas seorang wanita dalam Tuhan adalah menempatkan diri untuk bisa ditemukan sebagai wanita bijak Amsal 31 itu. Saya yakin nanti Tuhan akan menjawab doamu. Pangeranmu akan muncul di depan pintu. Tapi saya nggak berjanji tampangnya akan Korea. Nah itu loh ekspektasi yang harus direalisasi. Yang harus dikonfrontasi. Mungkin juga seperti orang Korea, Kim Jong-il. Yang cabi-cabi. Di sini kita berurusan di dunia ekspektasi. Si cewek kepingin yang kaya, yang ganteng, yang rohani.
Ya kan, si cowok kepingin yang cantik, Miss Universe, cinta Tuhan, bisa masak, bisa ngomong bayi. Itu 5 istri, saudara. Ekspektasi. Kalau Anda menempatkan diri sebagai wanita bijak, Amsal 31, Anda pasti akan menemukan, Tuhan pasti kirim seseorang ke pintumu. Mungkin, tapi sekali lagi, tidak tentu seperti ekspektasimu. Mungkin saja seseorang saja yang kau perlu. Di mata Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau butuh. Amin. Nah, seorang wanita, dikatakan di sini, Rut berbaring di sebelah kaki Boas. Berarti seorang wanita, Kristus juga boleh memulai persahabatan yang rohani dan sehat dengan lawan jenis dalam Tuhan. Mulailah, jadilah inisiator, nggak apa-apa. Memulai persahabatan dulu. Nanti dari persahabatan itu akan muncul seorang jodoh yang dari Tuhan. Karena seringkali cowok tidak mengambil inisiatif, saya kasih tunjukkan. Dan kalau nggak ngambil inisiatif, Anda tunggu selamanya juga bukan cara. Karena itu dua pihak harus berubah. Yang laki harus lebih agresif, yang cewek juga jangan pasif. Mari sekarang kita lihat ayat-ayat berikutnya. Jadi jawaban saya adalah lebih baik jangan ya. Berarti yang angkat tangan tadi bukan berarti jawaban Anda salah. Yang tadi angkat tangan berkata boleh. Itu saya definisikan bolehnya tidak vulgar. Bolehnya itu boleh dengan cara yang sopan dan cara yang sangat-sangat membawa hormat. Bukan yang murahan. Kita lihat sekarang ayat 9. Bertanyalah ia. Sekarang kita lihat ke ayat yang ke berapa tadi? 12. Lanjutin ya. Maka sekarang, ini kata Boas, memang aku seorang kaum yang wajib menebus, kata Boas. Tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Artinya ini pria yang sopan sekali, dia nggak berani langsung menerjang. Semuanya itu ada prosesnya. Sebelum dia bisa menggaet si Rut, masih ada yang namanya orang lain yang lebih berhak atas dia. Dan dia harus orangkan. Nanti saya akan jelaskan, itulah orang tua. Jangan terjang pintu gitu aja, ketuk pintu depan, jangan lompat lewat jendela. Sebelum memenangkan pasangan Anda juga harus memenangkan orang tua pasangan Anda terlebih dahulu. Ayat 13, tinggallah di sini malam ini, kata Boas. Dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik. Biarlah ia menebus, tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah Rut tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Oke, sekali lagi jangan berpikiran yang macam-macam. Ini bukan berarti mereka sudah tidur seranjang sebelum menikah. Ini di tempat pengirikan. Ini seperti di retreat, di bonfire, semua lagi ngantuk, kecapean, semua bersandar. Ini bukan private 2 orang di sekamar. Tapi intinya Rut menempatkan dirinya tepat di dekat Boas untuk diperhatikan. Ayat 15 lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakanlah selendang itu. What a gentleman si Boas ini. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Ini tipe pria, kalau pergi makan berdua, dia yang bayarin, bukan liatin si wanita. Lu punya duit gak? Meskipun mungkin Anda pas-pasan, kalau berani ajak orang keluar, Anda yang bayar yang cowok. Ini ditakar jelainya, sini. Luar biasa, ini gentleman sekali. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana nak? Ini kayak mama dan anak hubungan kan seringkali gosip-gosip di belakang gitu ya. Gak apa-apa, itu lebih baik gosip sama mama daripada sama tetangga. Harusnya gitu, mother and daughter itu harus sering bicara, cibit di belakang. Ya saya dulu waktu masih kejar istri saya juga, mama dan anak di belakang, cibit, saya gak tahu, saya ingin dengar. Pasti ada sesuatu yang mereka bicarakan. Ternyata istri saya bilang apa tahu nggak? Boleh nggak ya? Dia bilang, Ma, aku nggak mau sama Koko ini. Nah bayangin loh Ma, ngomong sama Mama cerita tentang pelayanan. Karena waktu saya ketemu Bu Yusuf itu saya sudah sekolah Alkitab. Lalu noleh ke aku Ma, bilang, aku punya kucing namanya Miki loh. Tak balik perutnya kitik. Dia bilang, Ma aku dianggap anak kecil Ma.
Ternyata itu yang mereka bicarakan, cipit-cipit-cipit di belakang, ya kan? Jadi, andai kata kita bisa mendengar si wanita yang kita jatuh hati itu bicara apa sama mama, kita nggak perlu pewahyuan, kita tahu posisi kita seaman apa. Nah, seorang wanita, kalau Anda punya seorang mama yang peduli dan mendengarkanmu, what an asset. Mama, kalau Anda mau anak Anda bahagia, jangan beritahu sama dia, kawin sama orang kaya. Kasih telinga, itu lebih berharga. Lalu biarkan mulut kita menjadi Mazmur 1, bukan nasihat orang fasik. Itu berkat. Karena pada saat yang paling dibutuhkan oleh anak adalah saat transisi cinta. Itu paling dibutuhkan, nanti saya akan tunjukkan. Paling butuh itu saat-saat ketika anak itu akil balik atau mulai jatuh cinta. Itu paling dibutuhkan figur seorang mama. Di sini Naomi bisa menjadi seorang ibu yang luar biasa bagi seorang Ruth. Lalu dikatakan, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Kenapa banyak anak perempuan yang akhirnya lari dari rumah, mau tinggalkan orang tua? Karena dia merasa mamanya tidak mau mendengarkan dia lagi. Kalau Anda mau selamatkan anak Anda, jangan dorong-dorong dia, lu kapan kawin, tapi dengarkan keluh kesahnya dulu. Di ayat berikutnya dikatakan ayat 17, serta berkata yang 6 takar jelai itu diceritakan kan, semua yang dilakukan Boas. Lalu Boas berkata yang 6 takar jelai itu diberikannya kepadaku, kata Ruth, sebab katanya engkau tidak boleh pulang dengan kepada mertuamu dengan tangan hampa. Oh, luar biasa. Ini loh, ini cowok idaman. Bukan karena dia ganteng, Boas tidak ganteng. Kalau kita pelajari, dia sudah lebih berusia. Usianya jauh di atas Ruth, sampai-sampai dia panggil Ruth anakku. Boas gak ganteng, kaya sih kaya, ya oke, tapi relatif dia bukan raja. Dan Boas ini menunjukkan basic leadership quality atau kualitas dasar setiap pria harus punya. Nah, saya bicara sama yang cowok dulu, Aogirs yang cowok. Sekarang hal ini menjelaskan perilaku Boas, bahkan gak sampai ke Ruth saja, tapi sampai kepada mamanya Ruth. Atau mertuanya, tapi sekarang jadi mama asuhnya. Bahkan kalau makan dibungkusin makanan. Shh, jangan bilang di sini kanan kiri ada mama, papa yang kemungkinan akan jadi mertua Anda. Kalau Anda makan sama anak mereka, tapauin pulang. Ini kasih untuk papa mama ya. Jangankan gak kasih tapau pulang, anak orang suruh bayarin. Kalau Anda belum bisa bayar 1 meal, jangan pacaran. Kerja dulu. Tabung dulu. Amin, saudara-saudara. Dan ini luar biasa. Inilah menjelaskan mengapa banyak wanita-wanita Kristen yang single di gereja jatuh hati sama pria-pria non-Kristen. Saya ngomong ini, bicara ini sebagai teguran buat kita semua. Meskipun saya percaya di sini nggak ada orang seperti itu. Karena banyak pria-pria cowok-cowok Kristen itu penakut dan pecundang. Sedangkan orang-orang dunia, cowok-cowoknya agresif semua. Nggak cuma agresif, mereka menerapkan apa yang harusnya menjadi milik Alkitab, dicurikan. Keahlian setan itu apa? Sebelum membunuh, membinasakan. Mencuri kan? Dia mencuri norma Alkitab, diterapkan. Makanya perempuan cewek-cewek Kristen banyak yang jatuh hati sama yang belum kenal Tuhan. Bukan karena mereka gimana. Bukan karena Tuhan di dalam dirimu gak menarik. Tapi karena mereka menunjukkan leadership skill yang sangat-sangat basic sekali. Gentleman. Sedangkan cowok-cowok Kristen kalau ditanya, apalagi kalau sudah waktunya. Saya gak bicara yang remaja, katakan umur 13-14 udah mau pacaran itu. Kita aja kalau lihat di mall, kecil-kecil gitu saya cuma lihat. Udah gandengan, udah gitu bukan apa ya, umur 14 sudah gandengan, dipinggul lagi gandengnya begini. Saya pikir, aduh nak, kamu baru lepas popok. Itu uang di sakunya itu paling gak berapa, kalaupun banyak malah malu-maluin, itu uang papa. Tapi kalau memang sudah usia ya, bro, saya mau bicara dengan Anda bro. Kalau sudah usia, jangan berkata, iya nanti saya tanya Tuhan. Pada waktu engkau baru pertanyaan, belum selesai kalimat pertanyaan Anda, sudah direbut oleh orang non-Kristen. Yang tegas, Anda suka nggak? Suka kejar. Kejar.
Ya tentunya di sini juga ada sistem yang namanya saling menjaga untuk peneguhan segalanya. Tapi jangan pelin-pelan. Aku suka kok. Terus kamu sudah waktunya ayo ke sana. Iya kok, aku malu. Lah, maunya gimana? Si cewek datang gedor pintu. Bak. Lu mau sama gua atau tidak? Mau wanita atau waria? Rebut kembali perempuan-perempuanmu. Hai cowok. Yang cowok, kok gak ada amin ya? Yang keras dong. Yeah, amin gitu. Ini army of God kan. Saya pernah khotbah di depan angkatan laut semuanya. Waktu saya bicara mereka semuanya, amin. Saya nggak sangka mereka, amin. Kaget saya mau copot. Saya baru ingat ini tentara soalnya. Nah saya bicara sama tentara kan, army of God. Amin. Begitu dong yang cowok. Rebut kembali perempuan-perempuanmu. Masing-masing cuma boleh ambil satu. Berikan padaku istriku secukupnya, kata Alkitab. Doa Bapa kami. Rebut kembali. Kalau nggak di luar sana dicuri. Tapi yang wanita, sis, saya mau bicara dengan Anda, yang perempuan. Yo sis. So sis. Yang perempuan saya mau bicara sebentar. Meskipun saya bilang begitu ya, itu bukan alasan loh ya. Pria-pria sepecundang apa di dalam gereja? Kalau Anda cari yang di luar sana, Anda akan kena masalah karena Anda yang melanggar firman Allah. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi jangan ambil kata-kata saya tadi. Nah kok Philip bilang. Hati-hati dengarkan suara Tuhan. Hati-hati dengarkan firman Tuhan. Implikasinya bukan begitu. Saya tadi bicara itu tegur yang cowok. Tapi saya percaya sih, di sini di AOG nggak ada cowok yang begitu. Sini semuanya agresif dengan kudus dan suci. Amin. Iya. Amin. Iya, begitulah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Oke, ayat 18. Anda menikmati ini? Anda diberkati? Amin. Papa Mama, percayalah kami mengajar anak-anak Anda dengan benar, dengan baik. Ya. Dan ayat yang ke-18. Lalu kata mertuanya itu, ini kata-kata Naomi kepada Rut. Hei nak, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu atau Boas itu pasti gak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ayat 18 ini luar biasa. Kata Naomi kepada Rut, duduk saja menanti anakku. Yang cowok saya mau bicara lagi sekali lagi. Yang pria, perhatikan saya. Di dalam ruangan ini ada seorang wanita bagi setiap cowok yang di sini yang menunggumu untuk cepat dewasa. Naomi bilang, duduk saja nak, tunggu tanggal mainnya. Duduk saja nak, kata Naomi kepada Rut, kamu cuma jadi Amsal 31 sambil berdoa dan berteman. Kalau perlu berteman dengan secukupnya. Tunggu saja sampai nanti Tuhan bentuk cowokmu itu dewasa untuk bisa maju. Tidak juga kebetulan alam pun bersaksi demikian. Perempuan itu ketika mulai beranjak dari anak-anak masuk kepada usia teenagers atau remaja, mereka tinggi dulu. Perempuan itu tinggi dulu. Perempuan itu biasanya juga mature dulu. Anda bayangkan ketika sama-sama usia memasuki remaja, yang perempuan-perempuan dibuat sama Tuhan seperti cici-cici yang pria. Mengapa? Karena Tuhan sengaja dibuat gitu di alam, agar jangan terjadi kejar-kejaran di usia itu. Dan Tuhan izinkan yang wanita mature dulu. Cara berpikirnya berkembang dulu, sedangkan pria masih usia yang sama, masih pikirannya mainan. Tapi sekali pria itu mature, dewasa, kalau dia bisa melewati rintangan dengan Kristus, Anda akan lihat, punya wibawa yang wanita tidak punya, dan wanita inginkan. Sehingga pria itu kalau bisa melewati rintangan tersebut, dibentuk di dalam gereja juga, dengan firman Allah.
Dia akan menjadi sosok ayah sehingga bisa tadinya rasanya kayak adik ketika di usia tertentu dengan wanita itu. Tiba-tiba seperti ayah bisa panggil dia, seperti Boas panggil Rut, anakku. Allah akan memindah pria-pria dari yang cebol-cebol istilahnya. Secara kemajuran, kedewasaan menjadi ayah-ayah. Karena itu yang wanita, berdoalah, duduklah sambil observasi dengan sebaiknya. Priamu sedang datang. Dia sedang dibentuk Tuhan untuk cepat dewasa. Amin, Bapak Ibu Saudara? Amin? Amin? Nah, kalau seumpamanya sekarang ayat masih kita di ayat 18 ada kata-kata seperti ini. Kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sampai mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Ini kita bicara di level tertentu. Pihak cewek boleh tanya sama si cowok, hello, what's your plan? Tapi Ruth tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Dia tunggu, dia beritahu sama putrinya, tunggu dulu, nanti kalau dia tidak ada kejelasan, berapa hari atau minggu atau bulan atau tahun, mama akan tanya atau kamu tanya sendiri, mama juga bersedia untuk membantu turun tangan tanya, hello Boas, kamu itu sebenarnya rencananya gimana sama anak gua? Coba saya ajak Anda lihat. 1 Korintus 7 ayat 36 dimunculin di depan. Nah, disinilah peran aktif seorang perempuan dan pihak cewek. Jadi jangan pernah yang perempuan merasa seperti menunggu dengan menggigit jari kapan datang untung-untungan. No, Anda di dalam bersahabat. Nanti ada persahabatan tertentu yang lebih dari sekedar sahabat. Saya tidak bicara tentang hubungan fisik dan tangan atau apa. Tapi ketika Anda bersahabat, akan ada persahabatan yang kelihatannya bukan sekedar sahabat. Chemistry-nya melebihi. Jangan langsung di detik itu, langsung tanya dia, lalu rencanamu apa sama aku? Cowok gitu langsung takut. Betul ya Bapak Ibu Saudara, tidak semua cowok itu langsung agresif total, agresif pun ada takarannya. Nah kalau kita barusan lebih dari itu, perempuan itu langsung tuntut. Kamu kok kemarin agak sedikit berkedip sama aku. Apa rencanamu? Apakah kau akan kawini aku? Wah, bisa rebah semua cowok-cowok begitu. Anda bisa mengaborsi potensi Anda sendiri. Anda bisa menggugurkan kesempatan padahal hanya karena Anda tergesa-gesa seperti orang yang punya angsa menelurkan telur emas lalu dia tergesa-gesa dipotonglah angsa itu, potong bebek angsa dikuali, dibuka ternyata telurnya sudah nggak ada. Anda perlu sabar. Tapi sabar juga ada batasnya. Perempuan tidak boleh dipermainkan. Apalagi cowok-cowok yang suka menebar pengharapan. Valentine semua kasih kembang, soalnya mamanya toko kembang. Ada satu waktu ketika persahabatan sehat dan rohani Anda itu dengan lawan jenis dalam Tuhan beranjak lebih mature, Anda rasakan ada sesuatu antara Anda dengan dia, tunggu dulu, tapi kalau lama sekali gak juga ada perkembangan, Anda bisa tanya. Dan kalau Anda tanya tidak digubris, disinilah peran papa yang tanya. Tapi jangan baru mulai langsung papa tanya, hei rencanamu apa sama anakku? Nanti anak itu jadi perawan tua di rumahnya. Karena tidak ada orang berani mendekati dan mengejarnya. Kenapa? Papanya kerengrek. Papanya. Lihat ini. Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, wajar di situ bukan seksualita, wajar di situ berbicara tentang tidak fair lagi. Jika gadisnya itu telah bertambah tua, dia jadi perawan tua dan penasaran, lu maunya apa? Dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin. Ini nggak bisa lagi. Baiklah mereka kawin. Kalau ia mengendakinya, hal itu bukan dosa. Matikan. Saya jelaskan. Ada satu waktu anak kita mendekat sama orang. Kalau mendekat, kita pantau. Ini papa mama ya. Kita akan pantau. Kita pantau namun kita harus percaya. Makanya itu kalau mau bangun fondasi anak itu sejak kecil dan sejak dini. Jangan nanti waktu dia remaja udah telat. Puji Tuhan yang sudah seolah-olah terlambat ada AOG, terjadi transformasi. Tapi kalau kita bisa, alangkah baiknya kedua-duanya. Transformasi pun ada tapi disiapkan. Anak-anak itu diajarkan dari kecil sejak masa mudanya sehingga waktu dia beranjak dewasa, dia tidak akan meninggalkan jalan-jalan itu kalau kita latih dia dari sejak dini. Kalau bisa dua-dua. Urapan iya,
pendidikan yang benar oleh orang tua dari sejak anak itu kecil sekali. Alangkah indahnya digabungkan. Nah, kita ajarkan. Pada waktu dia mulai pacaran atau mulai dekat dengan orang, kita boleh setengah tenang, setengah lagi mata waspada berdoa dan menasehati dengan anak. Buka komunikasi dan termasuk dengan orang teman-temannya. Jangan satu-satu ditakuti. Nanti anak Anda marah sama Anda. Kenapa papa mempermalukan aku di depan teman-temanku? Bayangin kalau anaknya baru dideketin sama pria. Anaknya baru gitu langsung papanya masuk. Hei, apa rencanamu sama anakku? Siapa berani? Itu anak bisa broken heart, nangis masuk kamarnya, gak mau buka 3 hari. Tapi kalau sudah mulai gak wajar, anak Anda pun diajak bicara, gimana rencanamu? Iya Pak, gak tahu Pak, dia sampai sekarang belum buka mulut Pak. Jadi aku ini gak tahu statusku ini apa sama dia. Kalian sudah sempat ciuman gak? Oh enggak Pak, Papa kan ajarkan kan? Papa kan kasih saya buku Before 30 itu. Kalau sudah jadi direstui orang tua, pemimpin baru ciuman 2 detik saja. Oh iya betul. Jadi kamu belum ya? Enggak ada ciuman, enggak ada. Cuman aku enggak tahu Pak ini anak ini dia ini seneng sama aku enggak? Aku nih gini kan sebagai wanita sambil nangis. Wanita itu kan perasaan Pak. Kalau sudah kasih pengharapan gimana kalau aku sudah pautkan perasaanku di situ ternyata enggak kan patah hati Pak. Papa bilang, ya udah, Papa turun tangan, Papa telepon dia, nomornya berapa? Oh jangan Pak, jangan dulu Pak, aku kehilangan jodoh nanti Pak. Ya oke. Ya udah, kamu tanya, minggu depan tanya. Sudah tanya belum? Belum Pak. Ayo tanya, ini enggak wajar. Minggu depan lagi belum tanya. Akhirnya sama Papa berdoa, kita memainkan peran orang tua, suportif. Ayo kita doa, amin. Dia yang tanya. Akhirnya dia suatu hari berkata, ya Pak, gimana? Iya, ayo kita makan berdua yuk sebentar. Loh, biasanya aku yang ngajak. Ya udah, oke. Kita makan. Aku mau tanya Gus. Sorry ya Gus. Aku mau tanya Gus, kita ini statusnya apa? Loh, ya kita pokoknya dalam Tuhan. Nah, ini banyak cowok yang kalau gitu sudah ngeroh. Kita dalam Tuhan, kita lihat, kita tunggu kehendak Tuhan segalanya. Lah ya, sekarang Tuhan suruh saya tanya, kamu tuh maunya apa? Anda punya hak loh, cewek. Ya tapi Tuhan itu kan lagi gini, kita tunggu sampai nanti ada tanda dari Tuhan. Kalau kamu cinta aku, kamu belani aku, titik. Kamu cinta aku, kamu belani aku. Aku mau kepastian, kalau enggak, mending kita sama sekali juga enggak usah berteman. Karena aku sudah terlanjur menaruh pengharapan. Kita boleh jadi saudara seiman. Ketemu pada waktu kebaktian AOG. Halo Gus, gitu aja sudah. Tapi sudah jangan berteman. Jangan SMS aku, jangan teks aku, jangan SMS juga enggak zamannya ya. Jangan, pokoknya sudah enggak usah hubungan gimana. Sudah enggak usah sok kenal, enggak usah doa bersama. Sudahlah. Karena kita sudah terlanjur dekat. Sudah enggak bisa normal lagi. Minimal aku enggak bisa, kamu begitu. Udah, yang cewek jangan terus langsung nangis-nangis di restoran. Anda punya harga ya. Udah Anda tegur, nangis bentar, gak apa-apa, setelah itu tutup buku. Oke Gus, kamu tak kasih waktu 1 minggu, karena kita sudah berjalan 1 tahun seperti ini. 1 minggu, kamu beritahu aku, what's your plan? Apa rencanamu? Gus masih terus kanan kiri tidak menentu. Oke, ya udah, kita kamu jangan putusin aku loh. Kita belum jadi kok bisa putus. Udahlah, sama aku lah, gini-gini dipegang tangannya segala. Lah, kamu kok pegang-pegang begini? Kita nih siapa? Papa yang telepon. Tutut. Halo Agus. Susu. Iya Gus. Apa kabar Gus? Jangan dimarahin langsung. Iya Gus, gimana? Iya, oke. Gereja gimana? Baik, oke. Jangan nyinggung-nyinggung ketuaan anak muda biasa. Jangan sikat imannya, nanti kalau dia tambah nggak dalam gereja, tambah nggak karuan, kena narkoba. Jangan begitu sama anak-anak juga. Orang Kristen kok gitu. Jangan begitu. Dorong mereka. Lihat minimal kalau tidak bisa lihat keselamatan. Lihatlah kebaikan dulu. Anak-anak Anda jadi baik. Gus, Susu mau tanya ya. Mau tanya. Ini gak apa-apa, bukan tekanan buat kamu. Kamu rencananya apa sama anak Susu kok? Karena Susu sudah lihat kamu setahun ini udah deket. Sama-sama deket. Kalau gak ada apa-apa, gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Tapi kamu lebih baik ngomong supaya jangan menahan dia. Banyak Gus yang telepon ke sini. Ya maksudnya tantenya, ponaan, sepupunya. Gitu loh. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Disinilah peran ayah. Jangan digoblok-goblokin anaknya, goblok lu. Jangan. Disitulah yang disebut Maleaki, hati ayah kembali kepada anak. Dulu baru hati anak kembali ke papa. Valentine jadikan permulaan.
Masih mau sedikit? A little bit more? Mau? Oke, sedikit lagi ya. Kita ke pasal 4. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang. Nah, ini kita mulai lihat gerbang. Dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Kedua ayat di pasal 4 ini adalah 3 sab atau 3 lapisan menunggu hingga pelaminan. Hingga pelaminan. Nanti di akhir-akhir pasal 4 terdengar lonceng gereja dan bunyi lagu pernikahan. Rut dan Boas menjadi suami istri. Tapi 2 ayat di pasal 4 ini menentukan perkembangan seorang pria khususnya. Pertama-tama Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Boas ke pintu gerbang. Pintu gerbang itu melambangkan usia yang matang dan tanggung jawab. Seorang pria untuk mengejar, dia harus minimal punya usia dulu. Usia dan tanggung jawab. Tunggulah sampai usia dan tanggung jawabmu penuh untuk bisa punya momongan, bukan anak, tapi pasangan hidup. Jangan karena jatuh cinta senang otomatis pacaran. Itu sama dengan orang yang jalan di luar sana lihat ATM, kepingin uang lalu merampok bank. Keinginan tidak boleh ditindaklanjuti kalau belum waktunya. Dan tidak akan menjadi-jadi jika engkau tidak merenungkannya siang dan malam. Jadi sekalipun seorang pria itu tanggung jawab, diserai mamanya tidak pernah hilang, tapi kalau dia masih usia 5 tahun, ya jangan pacaran. Usia itu perlu. Namun demikian, usia saja tidak cukup. Pernahkah Anda melihat orang laki umur 40, tapi setiap hari nganggur, cuman makan, minum, minta uang papa mamanya? Dia juga gak siap punya momongan. Karena itu Boas adalah seorang yang pergi ke pintu gerbang. Di zaman dulu di kisah Israel, pintu gerbang adalah tempat untuk orang dewasa yang sudah diakui oleh masyarakat. Karena dulu adalah society atau masyarakat yang kolot, bukan modern seperti hari ini. Jadi pintu gerbang itu hanya yang boleh duduk, anak muda gak boleh. Siapa duduk di sana akan dianggap kurang ajar. Anak ingusan duduk di sana akan dihina. Yang boleh duduk di sana, single juga boleh. Boas ini belum menikah, adalah orang yang telah membuktikan dia adalah orang yang tanggung jawab bekerja. Minimal kalau Anda belum bekerja, masih usia kuliah, boleh pacaran nggak boleh asal bertanggung jawab. Papa mama tahu, pemimpin juga menyertai. Minimal kalau bukan bukti pekerjaan, bukti kepercayaan dulu. Anda bisa tabung, uang yang dikasih Anda nggak habis setiap bulan. Anda bisa kelola kos-kosan, apa yang untuk dengan teman, apa yang untuk pelayanan, bayar uang sekolah, nggak bayar uang sekolahnya ditilep, dipakai untuk beli apa, beli narkoba segalanya yang gitu nggak cocok. Anda bisa lihat buah seseorang dari kepercayaan yang diberi kalau dia belum bekerja. Jadi saya melihat di sini Boas duduk di pintu gerbang. Dia duduk. Dan ini luar biasa sekali. Berarti dia adalah orang yang sudah diakui oleh masyarakat sebagai orang yang dewasa. Penting sekali setiap pria, setiap wanita juga sama. Di dalam hubungan itu, yang pertama sekali kelihatan kedewasaan itu bagaimana dia respect tubuhmu. Kalau belum apa-apa, sudah meraba-raba dengan cara bukan yang dikatakan Alkitab, dengan cara yang salah. Kalau di level pertama aja yang namanya respect dia tidak bisa beri, bagaimana bisa memberimu intimasi suatu hari atau perasaan. Intimasi itu bukan hubungan di atas ranjang. Intimasi itu perasaan, rasa satu pikiran. Sehingga Anda tidak khawatir kalau dia keluar sana kerja, dia akan selingkuh suatu hari nanti. Intimasi itu keluar ada perasaan aman. Gimana kalau belum apa-apa, dia sudah berbuat onar. Anda bisa melihat tanggung jawab seorang pria. Sebelum Anda jadi, jangan cuma lihat tampangnya. Anda tidak perlu kasih dari seorang cowok. Anda sudah dapat dari pria sejati, yaitu Yesus Kristus. Anda sudah lengkap di dalam diri. Lebih jeli kalau melihat pasanganmu nanti. Jangan cuma sekedar tampangnya. Seperti orang-orang bintang film di negara mana. Tapi nanti ketika Anda menikah, percayalah hal itu bukanlah yang terutama. Tampang itu penting. Kalau tidak cinta jangan jadi.
Kalau nggak tertarik, jangan lagi. Jangan karena aku menikah dengan dia ini hanya karena pemimpinku mendapatkan nubuatan. Aku menikah sama dia karena Tuhan yang kasih. Tapi aku nggak tahan lihat hidungnya segede bola tenis. Jangan dipaksa kalau memang Anda tidak suka. Tapi tampang, tunggu dulu. Mungkin bisa cinta nanti, kasih kesempatan untuk kenal orangnya dulu. Tapi nanti, ketika Anda menikah, setiap hari ketemu, itu bukan yang terutama loh. Itu bukan terutama. Ya, lihatlah tanggung jawabnya. Seorang pria menunggu. Ini sebenarnya juga diterapkan untuk perempuan. Perempuan juga harus belajar tanggung jawab. Yang kedua, dikatakan di sini lewat kebetulan ayat pasal 4 ayat pertama, tapi yang kalimat berikutnya, kebetulan lewatlah penebus. Nah, ini saya mau bicara tentang papa mama sekarang. Lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lewatlah penebus. Coba sekarang kita lihat penebus itu bilang apa di ayat 6. Lompat sebentar, saya jelaskan sebentar lagi. Lalu berkatalah penebus itu, ini bukan Boas, penebus itu. Jika demikian, aku ini nggak dapat menebusnya. Ini adalah dialog Boas dengan sang penebus yang lebih dulu berhak atas hidup Rut. Jika demikian, aku ini nggak bisa menebusnya sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap, hai Boas, engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya atau tidak dapat terus menebusnya. Penebus pertama di sini bicara tentang orang tua, khususnya papa. Kalau papa nggak ada, Naomi pun bisa mertuanya atau mamanya. Tapi izinkan saya bicara tentang papa dulu. Papa adalah penebus pertama seorang anak wanita. Penebus kedua seorang anak perempuan adalah suaminya nanti. Makanya ada pepatah berkata, daddies are daughters first lovers. Jadi seorang ayah, ini hubungan dengan anak perempuan di sini. Papa adalah penebus pertama. Namun demikian, penebus kedua yaitu suaminya harus lebih cinta dari penebus pertama. Nah, ini tantangannya. Untuk setiap kita, termasuk saya harus berdoa untuk semua pasangan hidup anak-anak saya. Harus lebih, saya kasih tanda kutip lah lebihnya. Takarannya kan susah dibandingkan. Harapan setiap orang tua harus doa begini. Tuhan, aku gak minta muluk-muluk seseorang yang kaya raya gimana. Kalau orang itu tanggung jawab, dia pasti makan. Aku percaya Tuhan itu memelihara orang-orang yang bertanggung jawab. Tapi aku minta, untuk anakku, untuk putriku, mulai dulu. Mungkin ya kita bisa berdoa begitu yang punya putri. Aku minta, dia nanti akan jadi dengan seorang pria yang minimal mencintai dia, minimal seperti aku mencintai dia. Yang menebus dia dari aku nanti. Menebus dia dari aku. Minimal. Karena si Boas, dikatakan sini penebus itu, aku gak bisa menebusnya, kamu bisa. Dengan kata lain, minimal suami mencintai istrinya seperti papanya cinta istrinya. Apalagi kalau papanya nggak cinta, yang pukuli, yang lecehkan. Aduh, saya berdoa kalau Anda tidak kepahitan, Anda juga tidak jadi seseorang yang melecehkan, Anda tidak punya mentalitas korban. Saya doa anak-anak seperti itu di AOG yang punya orang tua seperti itu, ampuni. Nanti saya berdoa biar Tuhan tebus di keluargamu kemudian, keluargamu bahagia, tidak ada tanda-tanda seperti itu. Semua kesedihanmu akan ditebus di kebahagiaan yang akan datang. Katakan amin. Tapi kalau Anda tidak ampuni, kutuk itu akan turun-temurun dan mengikutimu. Penebus kedua harus lebih cinta. Namun demikian, penebus pertama harus rela. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang penebus pertama terlalu cinta, papa terlalu cinta, nggak merelakannya. Pernah lihat Father of the Bride? Itu ada film favorit saya. Steve Martin. Yang ngaco pernikahan anaknya, putrinya, yaitu papanya sendiri, karena papanya nggak siap. Coba bayangin. Penebus pertama harus rela, kalau nggak akan merusak rumah tangganya. Karena Alkitab, kan masa kita sebagai ayah orang tua ini kalau punya putri contohnya, kepingin mereka perawan tua di rumah kita melulu. Makanya penebus pertama berkata sama Boas, aku nggak bisa loh ya terus menebusnya. Aku cinta, tapi kalau diterusin di rumahku nggak sehat. Anakku ini cuma titipan. Dia ini perlu melanjutkan hidup kemudian dalam keluarganya sendiri sesuai tuntunan Tuhan. Nah, ini adalah pesan buat kita orang tua yang sangat cinta sama anak. Justru semakin cinta sama anak, semakin susah untuk terima pewahyuan ini.
bahwa penebus itu, kata Boas, ketika ditemukan, ketika dia lihat, lewatlah penebus itu. Penebus yang pertama itu adalah penebus yang akan lewat. A passing redeemer. Anda tahu lewat itu dari kata apa? Passing itu keluar kata pass away, meninggalkan. Saya ajak Anda buka sekarang, saya jelaskan. Tidak usah dibuka di depan sini aja. Kejadian 1, ini pesan untuk Papa Mama. Kejadian 1 ayat 23 dan 25. Sampai 25, munculin. Coba saya jelaskan ya. Ini adalah teologi yang benar tentang gimana melihat anak. Munculin. Kejadian 1, bukan kejadian 1, kejadian berapa tuh? Ya, yang saya minta itu munculin sekarang. Kejadian 2, 23 sampai 25. Ya, coba saya jelasin ya Papa Mama. Please tolong perhatikan, saya mau jelaskan, kita mau sama-sama curhat sebagai orang tua. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kita bisa marah loh ya. Kalau suatu hari suami putri kita berkata begitu, dia darah dagingku. Tapi di sini dia berani mengklaim ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Orang tua, kita harus tahu diri. Makanya itu, jangan cuman anak yang mencintai orang tua. Ortu, please cintai anakmu. Karena mereka passing dari tanganmu. Mereka hanyalah titipan Tuhan. Benar-benar secara harafiah. Anak kita itu cuma titipan. Inilah dia. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau kita punya anak cewek, kita ini dititipi untuk dia akhirnya jatuh ke tangan yang sungguh-sungguh memiliki di mata Tuhan, yaitu suaminya. Susah ya ngomong begitu ya. Saya ini orang yang sangat cinta anak-anak saya. Dan kalau saya punya anak cowok, kita mendidik dia suatu hari untuk berdikari. Dan ini tidak gampang. Sangat tidak gampang. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 24. Inilah mandat Tuhan. Dengan kata lain, setiap anak-anak kita itu nanti berdiri berdua-berdua jikalau kawin. Berdiri berdua-berdua di depan Tuhan sebagai satu identitas. Cuma di dunia aja catatan sipil segalanya ada marga kita. Kalau Mantova ya ikut Mantova semua. Tapi di mata Tuhan mereka satu unit sendiri. Papa Mama tidak ada. Karena itu Papa Mama, pastikan peran Anda bukan posesif. Peran Anda melengkapi, mendukung untuk kebahagiaan mereka. Itulah sebabnya disinilah banyak terjadi disorientasi orang tua terhadap anak. Karena orang tua tidak paham firman. Mereka berlebihan, melebihi daripada yang ditakdirkan Tuhan. Saya nggak percaya takdir. Tapi kalau itu adalah firman Allah, itu takdir yang tidak bisa dinegosiasi. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka berdiri sebagai satu unit. Jadi saya bayangin besok 3 anak saya masing-masing itu berdua. Itu di mata Allah. Dan jika kita nggak kawin, maka kita dipandang sebagai satu unit sendiri dengan Kristus di sampingnya. Karena dia adalah suami bagi yang tidak bersuami. Dia adalah sahabat bagi mereka yang sendirian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Aduh, meninggalkan loh. Jadi siapa bilang orang tua yang meninggal dulu? Anak kita akan meninggal dulu, bukan dunia. Kita meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini bukan cuma pindah rumah. Ini nggak cuma pindah rumah. Tapi bicara tentang putus batin. Tapi nggak putus hati. Kurang ajar kalau anak melupakan ayahnya, ibunya di hatinya. Putus batin. Karena itu setiap orang-orang yang menikah nanti suatu hari. Yang perlu putus ari-arinya lagi. Itu dua pihak dari anak maupun bapak. Ari-ari ternyata nggak putus pada waktu kita dilahirkan. Nanti akan ada ari-ari batin yang harus putus. Dan itu akan susah sekali. Dan itu dua pihak. Dari anak harus putus. Dari orang tua juga nggak harus putus. Harus bisa tahu diri, nggak mencampuri. Dan itu susah sekali. Karena kebudayaan mereka sudah satu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini bicara meninggalkan di dalam. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Setiap orang yang menikah nanti akan mengalami transisi di mana bahkan mengalami yang namanya perubahan besar. Kadang-kadang akan melalui frustrasi sampai kedua insan ini yang namanya suami istri demi menjadi satu daging menemukan jati diri mereka sendiri lepas dari papa mama. Ini khotbah yang paling susah buat saya. Kalau saya suatu hari akan menghadapi realita ini. Nah sekarang kita bisa melihat kenapa anak-anak kita kebahagiaannya agak tercuil sedikit karena kita kurang bijaksana, papa mama. Karena kita mencampuri di mana kita nggak seharusnya. Dan waktu mama papa semuanya mengeluh tanpa tahu ternyata kriminalnya adalah diri sendiri.
Saya sering kali konseling dengan orang-orang yang berkata, mama anaknya begini, anaknya begitu. Saya bisa melihat, saya tuntun. Karena saya ini kecepit di tengah. Orang muda percaya, orang tua juga. Karena orang tua melihat saya anak muda. Orang muda lihat saya, ya masih muda. Saya bisa di tengah-tengah. Kadang-kadang saya mau beritahu ibu atau bapak, semua ini juga Anda juga ada andilnya. Ada andilnya. Anda tidak tegas dengan dirimu sendiri. Anakmu harus membayar harganya. Saya dan istri cuma kepingin satu hal sampai hari ini berdoa. Agar kami menambahkan. Kami adalah tambah-tambahan, bukan kurang-kurangan dalam kehidupan anak kami. Supaya mereka bisa bahagia. Ayat yang terakhir tadi, belum dimunculin. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Ayat 25 kata tidak merasa malu ini berarti setelah mereka mengalami union, papa mama tidak bisa nyampur kan? Honeymoon masa bisa papa ada di sana, mama dan ada di kamar terus. Ada tempat di mana mama papa tidak boleh ada di sana. Ketika sudah tiba waktunya loh ya. Kalau belum apa-apa sudah sekamar dengan orang papa mama, lebih baik pasang CCTV di mana-mana. Tapi ketika semua ini sudah persatuan ini bisa terjadi, maka ini kabar baiknya. Anak kita akan dikembalikan sama kita dalam keadaan satu unit keluarga yang bahagia. Bukankah itu akhirnya harapan setiap orang tua? Tapi untuk bisa harapan itu tercapai, kita harus terima terlebih dahulu bahwa inilah jalur yang dimandatkan Allah. Jangan ditawar. Mereka harus meninggalkan Anda. Meninggalkan saya. Meninggalkan kita. Jangan ditawar, itu mandat. Itu jalur sudah takdir, jangan dilawan. Nggak percaya? Tuhan punya hukum yang jangan dilawan. Coba Anda lihat tembok yang keras itu, coba ditendang. Akan ada satu efeknya tanpa iman. Sakit sekali. Anda naik ke gunung yang tempat yang tinggi, Anda lawanlah gravitasi. Lompatlah, Anda akan jadi telur ceplok di bawah sana. Jangan dilawan hukum yang sudah digariskan. Allah menggariskan untuk bahagia, persatuan itu benar. Papa mama punya budaya harus di wash semua. Yang tinggal cuman hanya pengajaran mereka. Luar biasa ya. Karena itu di Valentine with Parents ini, saya sudah mau selesai. Nanti jangan sekarang, Anda bisa lihat orang di sekeliling kanan. Kalau yang lebih muda, di samping Anda, kemungkinan di kebaktian ini adalah anak Anda. Kalau lebih tua, kemungkinan adalah orang tua Anda, bukan? Anak dulu, saya beritahu. Please, nikmati waktumu dengan ortu sekarang. Sebab nanti sisanya cuma tinggal menghormati. Karena Anda tidak akan tinggal serumah. Kemungkinan besar. Orang tua, please lihat anak Anda. Nikmati mereka. Jangan ketika mereka masih kecil Anda sibuk sendiri. Tiba-tiba besar, lalu sudah tidak bisa connect lagi. Lalu menikah, nggak apa-apa, toh selamanya anakku. Iya betul, kasih nggak akan putus. Tapi setelah Anda tidak bisa, tapi Anda, alangkah indahnya kalau Anda bisa nikmati masa kecil, masa muda mereka, nikmati. Sebab nanti, cuma tinggal mengasihi mereka dan menasihati sekali-kali. Itu takdir Allah. Mereka akan terbang dengan sayapnya. Nanti tinggal cuman mengasihi mereka. Sedangkan yang anak-anak cuman tinggal menghormati. Nikmati itu kapan? Sekarang. Anda mau peluk? Sekarang. Anda mau ganggu papa mama di kamarnya? Belum masuk. Itu sekarang. Papa mama juga mau di sana makan sama-sama anak. Kelontangan mungkin gak apa-apa. Nikmati sekarang. Suatu hari Anda akan rindu kelontangan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur belum saya tua, saya sudah mengerti pewahyuan ini. Hingga saya punya persiapan yang lebih matang. Saya berdoa agar orang tua dan anak bisa sungguh-sungguh menikmati. Yang terakhir lalu saya selesai. Ya, yang terakhir tadi katakan 10 orang dari para tua-tua kota itu. Begini loh, menunggu itu perlu untuk mendapatkan dukungan teman-teman sepelayananmu. 10 orang. Saya yakin kalau suatu jodoh dari Tuhan jangan dibuat secara harafiah diterapkan. Saya sangat-sangat yakin kalau Tuhan yang kasih seseorang itu jodoh, minimal 10 orang sekeliling kita yang kenal hidup kita luar dalam akan sangat sreg dengan keputusan itu. Itulah 10 saksi ketika lonceng berbunyi, Rut dan Boas menikah sebagai suami istri.
Ada 10 orang yang berdiri, kami adalah saksi. Kalau di dunia barat, setiap kali menikah selalu ada perkataan seperti ini dari pendeta. Jikalau ada yang keberatan, sekarang bicaralah sebelum nanti Anda tidak berhak lagi. Lalu di film-film Hollywood, seringkali pintu terbuka dengan lebar. Plong! Dia harus menikah dengan aku. Kan gitu ya. Wah, dramatis sekali kan? Kalau di sini nggak ada. Karena orang-orang sini nggak lebih konfrontatif. Tapi intinya betul. Pada waktu kita menikah, harus ada 10 orang yang lihat buah kita. Mereka menikahnya. Dan 10 orang ini bukan diambil dari nightclub. 10 orang ini diambil dari gereja. Orang-orang yang berkata, aku tahu mereka, gimana mereka pacaran. Aku taruh hatiku, dukunganku, restuku atas mereka. Karena butuh sekali teman-teman, kawan-kawan mengiringi sebuah pernikahan. Tanpa mereka, pernikahan Anda juga tidak akan sekuat semestinya. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu kalau udah pacaran, bukan Bapak, Ibu sekarang, saya mau bicara sama anak-anak muda, Augir. Kalian kalau pacaran jangan terus menyendiri, keliling lalu habis itu setelah pacaran hilang dari gereja. Tidak butuh komunitas. Pergi sendiri ke tempat-tempat gelap. Orang kalau pacaran kan merasa seperti dunia milik mereka berdua, bolehlah. Tapi setelah Anda menikah, Anda tahu bahwa dunia tidak milik Anda berdua saja. Anda butuh orang lain. Tabur dari sekarang, sebelum nanti ketika engkau hancur, tidak ada orang yang akan peduli. Amin. 10 saksi. Gerbang. Tunggu gerbang. Tunggu tanggung jawab. Lalu lewatlah penebus. Tunggu. Sampai papa mama damai sejahtera. Tapi ini saya selesai. Tunggu papa mama sejahtera itu tidak sama dengan tunggu papa mama senang atau mantap. Karena sekarang itu banyak terjadi pembengkokan kebenaran termasuk di dalam diri orang tua. Karena banyak orang jadi orang tua tidak siap secara rohani meskipun siap secara finansil. Jadi andai kata hubungan Anda tidak direstui, tapi sebabnya tidak jelas, atau sebabnya salah malahan, saya tidak ajarkan anak Augie memberontak. Tapi saya juga tidak ajarkan anak Augie terima iya apa saja. Bahkan saya ajarkan sama anak-anak saya, kalau papa ajari kamu salah, kamu jangan mau percaya. Karena kita akhirnya berdiri di hadapan satu kebenaran Sang Surya. Jadi kalau Anda ternyata tidak direstui karena alasan yang tidak jelas, padahal Anda yang tahu kebahagiaan, karena papa mama Anda belum dengar khotbah ini, bahwa mereka perlu tahu diri, ada satu waktunya, Anda berdiri sebagai satu unit mempertanggungjawabkan kebahagiaan dan panggilanmu sendiri. Papa mama gak ngerti, mencampuri di area di mana Roh Kudus saja yang bisa bicara. Maka saran saya bukan memberontak, saran saya perjuangkan dengan positif. Perjuangkan seperti si Boas, dia pergi ke pintu gerbang, duduk, dialog. Dan bahkan penebus lewat, diajak bicara, diajak mengerti. Beritahu pelan-pelan dengan papa mama, dengan banyak doa. Kalau perlu jangan pacaran dulu. Tapi sama-sama dipending di dalam hadirat Allah, kita saling berdoa. Bukan coba-coba, kalau kamu memang senang sama aku senang sama kamu, sekarang kita tinggal tunggu restu. Perjuangkan, kalau Anda cinta, Anda pasti akan bela nih. Seperti Boas duduk di pintu gerbang, ketemu penebus itu, bicara sama dia. Hingga akhirnya mendapatkan restunya. Papa mama sejahtera, tidak tentu senang atau mantap. Karena ada orang tua yang saya tahu sendiri kalau tidak dapat konglomerat, dia gak akan pernah sejahtera. Lah kayak gitu kan susah. Karena memang salah. Cuman saya gak mungkin bisa bilang gitu sama anaknya, papa mamamu salah, saya beritahu doakan saja. Doakan saja. Sampai berubah. Akhirnya papa mama kan berkata, ya sudahlah. Kalau itu memang pilihanmu, papa mama bisa apa lagi? Ya sudahlah, gak apa-apa. Ambillah itu sebagai restu. Papa mama sejahtera. Ya sudah. Kalau kamu tahu yang kamu mau kan, kamu tahu apa yang membahagiakanmu. Papa mama gak mau menghalangi. Itu ya dari papa mama yang keras bisa bicara gitu. Itu pasti karena doa dan perjuangan anaknya. Ya udah gak apa-apa, kamu jalan aja. Asal kamu tahu yang kamu mau kan? Ya sudah. Nanti setelah Anda berjalan 7 tahun kemudian, papa mama malah justru kesaksian sama teman-temannya dulu ya, mantu ini yang paling aku lawan. Mantu ini yang paling aku tentang. Justru sekarang, gua punya anak 4. Semua mantunya bojai. Yang gua tentang itu dulu sekarang, yang sampai masa tuaku. Sampai hari ini mencintai aku kayak aku ini mamanya sendiri. Buat papa mama Anda sejahteranya dicicil hingga tahun-tahun kemudian akhirnya bisa mengerti. Memang jalan Tuhan. Amin.
Tapi kalau papa mamanya begini, kalau sampai kamu jadi awas. Kamu jadi awas. Ya jangan jadi. Ngerti maksud saya enggak ini? Kalau kamu jadi, mama mati aja gitu loh. Sampai di taraf intens seperti itu. Jangan nekat jalan terus. Tunggu dulu. Keputusan dibuat lebih baik pada saat semua kepala lagi dingin. Sekalipun hati tidak puas. Paham maksud saya Bapak Ibu? Saudara-saudara terutama. Anak-anak AOG. Karena tidak semuanya itu otomatis direstui. Sekalipun itu baik dan benar di mata Allah. Anda perlu perjuangkan. Tapi kalau mama lagi histeris atau papa lagi sudah nggak bisa pilih. Kamu jadi sama dia, jangan panggil papa lagi. Panggil papa om. Ya om papa. Kalau sampai seperti itu, sabar dulu. Sebab manusia tidak bisa adrenalinnya terpacu 24 jam sehari. Ada satu waktu dia akan tenang berpikir. Apalagi kalau Roh Kudus pengaruhi, bisa berubah pikirannya. Amin Bapak Ibu Saudara, amin saudara-saudara. Ya, amin. Anda menikmati, Anda diberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, angkat tanganmu. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you, singing I love you Lord, I love you. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, kita katakan cinta pada Tuhan Yesus. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sama-sama katakan bersama dengan saya, singing I love you Lord, 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 I love. Angkat tanganmu, katakan singing I love you Lord. Oh, singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you Lord, musik saja mainkan terus. Inilah kesempatan yang paling emas ketika kita masih muda untuk membawa seluruh keluarga kita kepada Yesus. Tidak perlu malu, tidak perlu merasa seperti seolah-olah hukumnya terbalik. Bukannya seharusnya orang tua yang menuntun anaknya pada iman. Tapi tidak harus begitu, bukan? Asal ada satu orang yang terima Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh, seluruh keluarganya punya harapan. Ada satu waktu nanti kalau seseorang sudah menikah, keluar dari rumahnya,
Dia nggak bisa injilin papa mamanya selama-lamanya, setiap hari maksudnya. Ini waktunya. Saya akan buka altar di depan ini untuk anak, orang tua, siapa saja yang mau terima Yesus. Boleh datang sendiri, boleh datang satu unit sebagai keluarga. Datang kemari. Berdoa sama Tuhan. Penuturan papa saya sendiri, papa saya bukan orang yang kenal Tuhan dulunya. Bukan orang Kristen. Papa saya berkata, betul, dalam Tuhan itu, dalam Yesus saja, keluarga itu bisa bahagia. Papa saya ingat pernah bicara seperti itu. Papa baru tahu sekarang bahwa yang namanya keluarga itu betul-betul bahagia. Ciafu, seluruh keluarga itu betul-betul bahagia. Hanya karena di dalam Tuhan. Saya tahu itu satu-satunya kebahagiaan yang kekal di dunia ini. Adalah kalau Yesus ada di tengah-tengah rumahmu. Silakan nyanyikan lagu ini lagi kembali, atau Alex bisa pilih lagu yang lebih familiar buat kamu. Majulah ke depan ketika kita nyanyikan lagu ini. Dan terimalah Yesus bersama-sama papa mama. Kalau ada yang mau dibaptis juga, siapapun juga, oh kita lebih dari bersedia. Ini waktunya jangan cuma Valentine, cinta-cinta. Mari kita bicara kasih yang kekal, yaitu keselamatan jiwa. Kalau ada orang di sini yang perlu mengenal Tuhan, ini waktunya. Tahu nggak, saya ajak keluarga saya untuk terima Tuhan waktu pengumuman di gereja di Jalan Cempaka. Saya bilang, ayo Pak, mau dibaptis nggak? Ini waktunya ada urapan korporat. Mau ajak orang tua kenal Tuhan, atau mau ajak saudara Anda atau siapa saja, sekarang waktunya. Ayo, aku barengin ke depan. Terimalah Yesus. Yesus ada di sini. Dialah hikmat Allah, bukan cuma bagaimana caranya hidup yang benar, tapi hikmat Allah untuk kita bisa suatu hari menemukan jalan itu langsung ke sorga hanya lewat dirinya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita beri tepuk tangan bagi setiap orang yang mau maju. Maju sekarang. Come. Ajak keluarga Anda untuk maju terima Yesus sekarang. Nah, sambil bertepuk tangan, mari kita seperti ini. I sing out the love song to Jesus. Kalau Anda mau ajak Bapak Mama, ajak sekarang. Sekarang waktunya untuk terima Tuhan. Moments like this, I lift up my hands. Semua tepuk tangan sama saya. I lift up my hands to the Lord. Singing. Ajak teman Anda, ajak keluarga Anda, orang tua Anda untuk maju ke depan. Jikalau mereka butuh diselamatkan, jikalau mereka butuh kenal Tuhan. I love you, Lord.
depan, kita berkati mereka. Saudara yang di depan bisa ikuti saya berdoa, katakan Tuhan Yesus, kuserahkan hidupku kepadamu. Engkau baik, Engkau maha kasih. Ampuni dosaku, masuklah dalam hidupku selama-lamanya. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini, ajarku berjalan dalam firman-Mu. Kuserahkan keluargaku, setiap anggotanya diberkati, diselamatkan, didamaikan, dipersatukan. Tuhan, kerinduanku adalah seluruh keluargaku melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doaku, sederhana namun dari hati, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus, will you? Jika ada yang belum dibaptis, Anda nanti bisa ikut pelang baptisan di depan, di sana baptisan, Anda bisa ikut di sana. Anak muda atau orang tua, semuanya welcome. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudara saya, anak-anak AOG, coba lihatkan, ingat ya, ini waktunya untuk menikmati orang tua Anda. Suatu hari, setiap orang di dunia ini harus berpisah. Waktu ini pakai sekali lagi untuk peluk mereka erat-erat. Jangan lepaskan, kalau perlu sampai doa berkat. Peluk mereka, come on, katakan papa, mama, thank you, terima kasih. I love you, aku cinta padamu. Ayo katakan, come on, lihat kanan kirinya. Jangan cuma anaknya, papanya sekarang dong. Mamanya juga peluk anaknya. Ingat suatu hari mereka akan berdiri sendiri. Ini waktunya. Mereka selamanya anak kecil di hatimu, saya tahu. Tapi sekarang waktunya ketika Anda masih memiliki mereka setiap waktu. Peluk dan kasih mereka. Orang tua peluk anak-anaknya. Come on, jangan malu, jangan kaku. Kapan lagi, jangan menyesal nanti. Haleluya. Nyanyi sebuah lagu, come on, let's sing. Aku tahu. Oke. Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, come on, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi, percaya untuk keluargamu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lambaikan tangan kita seperti ini. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semua lambaikan tangannya seperti ini. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, semua katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hari Minggu yang istimewa, ikuti saya sama-sama. Segala puji syukur dari bawah, tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dari bawah lagi, beri kemuliaan. Yang layak di dunia. Dari bawah lagi, kami mau bersorak. Ini
kasih untuk ibadah. Terima kasih untuk keluarga papa mama. Terima kasih untuk putri putra tercinta. Thank you Tuhan. Banyak berkat-Mu di hidup kami tak terhingga. Engkau baik sekali. Ajar kami menghitung hari-hari agar hati kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami Engkau pakai sekali lagi. Pakai hidup kami dan keluarga kami juga jangan diluputkan. Pakai kami sekeluarga untuk melayani Tuhan dan kerajaan-Nya. Pulanglah membawa berkat. Setiap keluarga Augiers dan Augiers yang datang sendiri juga Engkau tidak sendiri. Kamilah keluarga-Mu. Pulanglah membawa kasih karunia dari Bapa. Pulanglah membawa kasih sayang daripada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Dialah Boas sorgawi-Mu, mempelai priamu yang menyanjung-Mu, mengejar-Mu, mencari-Mu, yang duduk bagimu, berdiri juga bagi hidup-Mu, yang telah mati dan bangkit untuk rencananya dalam hidup-Mu. Terimalah, pulanglah membawa urapan dari Roh Kudus, urapan yang mengalir begitu deras, tidak semakin lembek, semakin kencang, bukan semakin suam, tapi semakin hangat, semakin panas. Tiap hari semakin cinta Tuhan, tiap hari semakin cinta jiwa-jiwa. Dipakai hingga seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya, sehingga keturunan-Mu seperti pasir di tepi pantai dan bintang di atas langit. Terimalah janji Kristus ini ketika Engkau pulang membawa kemenangan. Dan gandeng keluarga-Mu, damai sejahtera akan mengalir bagi mereka juga. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, Amin. God bless you.